Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, mari kita panjatkan dulu puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka silaturahim warga KP2M, warga baru semua, kuliahnya baru semua. Salawat dan salam senantiasa dinyatakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin perlu perkenalan kan? Perlu ya? Nggak usah. Masa nggak perkenalan? Langsung. Nggak punya HP ya? Lu sok Ustaz Somad gue. Ya, apa-apa kenalin ya. Gini, kebetulan dengan ayah sama teman-teman keilmuan haji baru juga pandemi. Tapi kan gini, keilmuan itu akan bisa dikomunikasikan diawali tahun 2005. Dulu namanya JKNP4, Jaringan Komunitas Petani Peternak Mandiri dulu namanya itu ya. Jaring waktu tahun 2018 kita ganti namanya jadi KP2M. Jadi Komunitas Petani Peternak Mandiri. Ya, kita nggak usah terangin sejarahnya kenapa harus ganti ya. Pokoknya sekarang ganti nama aja. Tapi orangnya sama ini juga gitu ya. Alhamdulillah yang sudah terbangun itu ada di 17 provinsi. Waktu zaman JKP4 sudah ada di 29, hampir seluruh Indonesia. Tapi karena banyak faktor X dan lain-lain, akhirnya kita ubah jadi KP2M. Yang KP2M sekarang yang sudah isinya mau ya alat resmi ya, itu kepengurusan ada di 17 provinsi. Tapi setiap provinsi pun belum ya, kabupaten belum. Kabupatennya baru sekitar 39 untuk KP2M. Kalau anggotanya habis Indonesia aja, tapi yang resmi kepengurusan maksudnya gitu ya. Dan baru 39 kalau masalah ya kabupaten. Dan kebetulan pusatnya di sini. Ya. Kalau untuk yang Jawa Barat, rencananya nanti di sana di Agustus ya. Untuk yang KP2M Jawa Barat, pusat dari Jawa sini. Agendanya ya gini, kita punya visi misi ya. Karena hampir selama 15 tahun terakhir kita hadir kan dilematis di dunia pertanian peternakan kan nggak jauh-jauh beda amat. Malah sama ongkosnya tambah mumet sebetulnya kan. Lebih parah dari 10 tahun ke belakang. Terutama di apa? Terutama di tingkat kesejahteraan pelakunya. Dalam hal ini ya petani-peternaknya gitu kan. Entah masalah pasarnya yang nggak jelas lah, entah lah, termasuk malah di provinsi pun bukannya tambah bagus, malah tambah turun dari jelas. Dulu ketika tahun 2005 ya rata-rata umum 78 ton tadi masih dapat, sekarang 56 aja udah sulit gitu kan. Ya mungkin faktornya banyak lah ya. Termasuk salah satunya dari tingkat kesuburan tanah udah semakin menurun dan lain-lain gitu kan. Ini tak pikir ini bukan tugas siapapun ya, tugas kita semua untuk bisa gimana caranya kita petani peternak Indonesia bisa berdaulat ya. Bukan sekedar merdeka, kita benar-benar bisa berdaulat. Artinya dari A sampai Z kita sendiri adalah pelaku utamanya ya. Dan insya Allah sebetulnya ini pasti bisa. Tapi ya untuk bisa berdaulat tersebut kan perlu sokongan segala macam, termasuk teknologi dan lain-lain ya. Nah kalau kita berkutat dengan pola-pola lama tanpa ada pembaruan ya semakin rumit. Sementara pesaing kita entah di dalam negeri sendiri entah di luar pertolongan negeri. Contoh kecil gini aja lah. Terakhir itu kemarin masuk data ke kita yang tertinggi sekarang untuk produksi padi bukan India 24 ton satu hektar. Indonesia masih berkutat di 56 aja kan. Ini kan siap bang, baunya luar biasa kan. Padahal dulu mereka belajarnya di kita gitu. Baik Vietnam, baik Thailand, itu semua belajar dari Indonesia. Terus gurunya kayak begini kan nggak lucu ya. Serius loh ini. Padahal kalau kita bisa minimal sama, kenapa? Karena tetap pelajari ada satu karakter.
sulit menerima pembaruan. Itu aja sebetulnya. Ya. Ketika ada yang baru bukannya diterima malah rame-rame di nah, ini yang harus kita rubah gitu kan. Melalui siapa? Ya melalui kita sendiri. Ya. Jujur aja aku senang loh dia ketemu begini. Ini apa ya? Ini calon-calon pembaharu nantinya kan. Dengan pengembangan keilmuan yang sekarang kita kembangkan. Tapi kan gini, keilmuan itu akan bisa akan bisa dimanut, akan bisa diturut sama siapapun kalau kita bisa membuktiin dulu. Contoh real gitu loh. Ini padinya, ya, ini jagungnya, ini cabenya, ya. Minimalnya sama dengan negarawan kan, gitu. Minimal. Gitu. Kalau sekarang kan kita aja di cabai masih berkutat dengan keriting, kan bingung. Bukannya tambah bagus, malah tambah ambrol gitu kan. Ya lo ngaku yang nanam cabai. Artinya bukannya semakin baik, malah semakin nggak perlu-perluan. Nah ini kalau kita nggak cepatnya kita benahi, kita khawatirkan waktu nggak lama ya. Kita malah jadi goyang konsul, kita nggak lucu sebuah negara begitu dengan embel-embel agraris ya. Tapi kok malah jadi konsumtif terbesar. Kan ini miris kan kita. Kita nggak bisa ngomong ini salah siapa enggak lah. Ini salah kita KBW gitu aja. Gitu. Ketidakpedulian kita, makanya yuk anggaplah yang hadir di sini orang-orang yang peduli KB gitu. Ini bisa nggak kita ngasih contoh minimal ke wilayah kita dengan kita nggak usah berpikir uang kita mau pakai kemana nggak usah. Tapi kan gini, memang ngasih contoh di daerah itu akan bisa karena kalau kita sudah bisa dicontohin calon, masa sih nggak mau ngadep orang, nggak mau nurut. Itu kan kita itu alamiah orang kan ya. Cuma ada dua karakter kedua juga, pelit orang Indonesia. Tersaingi. Serius, pelit itu. Di satu kelompok daerah ada yang berhasil, dia nggak mau berbagi. Ya. Nggak usah ngomongin orang. Kita kasih contoh aja. Ya. Dan selama inilah yang aku kasih contoh ke orang-orang. Ya. Artinya, yowis kita berbagi aja, nggak usah takut kok. Malah ketika semakin banyak yang ikut dengan kita, itu kan nanti kan terbuka peluang pasar, peluang produksi, jelas semuanya. Udah tinggal diminus dengan benar bisa selesai. Ya. Jadi bukan berarti gini. Jadi jangan sekali-kali kita punya pemikiran, aku harus berhasil, habis itu apa? Bermain sendiri. Itu jujur aja lah, berat loh. Loh, apapun agamanya, endingnya sama loh. Ya, kita kan nggak cuma sekedar di dunia, ya kita besok mau balik ke akhirat ya. Saat kita punya sesuatu, nggak kita kasihin, nah besok kan ketemu ya kan ya. Pasti semua udah paham lah itu ya. Ya minimal ketika kita ini ada kesempatan, apa enggak kita jadi apa? Jadi pelopor ya. Untuk apa? Mengembalikan kedaulatan pangan. Kita sebutnya dulu pernah kan sampai tahun 86 pernah. Bukannya tambah bagus, alhamdulillah sekarang tambah ambruk kan itu. Ya. Yang paling pokok lagi satu. Coba Anda perhatiin semua. Yang kuliah di Fakultas Pertanian aja sekarang belum tentu mau terjun ke pertanian. Kan lucu ya. Kenapa? Karena satu hal, tidak menjamin, ya. Karena nggak ada petani yang bawa Mercy, bawa BMW, jarang. Tapi kalau kita bisa ngebuktiin apa, bahwa jadi petani peternak sebetulnya bisa kaya, bisa makmur, insya Allah. Nggak diajak anak muda kita generasi berikutnya, insya Allah makmur. Ini sekarang riskan loh, aku nyari tukang tandur aja sekarang susahnya tandur. Ya. Kenapa? Ya karena nggak realistis masalahnya sih. Dan itu nggak bisa salah juga kalau anak-anak muda sekarang nggak mau terjun ke pertanian.
Wong nanam padi 1 hektar untungnya cuma 15 juta. Iya. Itu pun kalau panen. Artinya apa? Nah inilah tugas kita membuktikan. Kenapa? Karena kalau jangan perhatiin ya, pelajari. Maaf ya, sambil ngerokok ya. Aku tuh pinter kalau ngerokok ya. Ngerokok. Apalagi Fotonya kan keluar. gratis. Lanjutin. Sekarang gini. Saya juga pernah ngalamin aku bisnis semuanya, apapun aku pernah lakonin. Ya salah satunya termasuk sekarang kan bisnis pertanian. Ternyata setelah tak lakonin, mau aku pernah main ya di IT juga aku pernah, di elektronik aku pernah, di mebel aku pernah. Pokoknya hampir semua lah, semua usaha pernah tak lakonin. Ternyata bisnis pertanian yang luar biasa. Kalau ngerti, maksudnya gini. Ketika ayah jualan dulu, aku punya toko komputer ya. Itu sehebat-hebatnya, untungnya dengan modal misalkan anggaplah zaman waktu itu aku masih Kortudo aja kan. Itu untung segede-gede cuma 100.000 Pak satu laptop. Dengan modal 4 juta. Tapi aku nanam cabai modal 70, aku dapat 400 juta loh Pak. Dari segi bisnis gak bisa tertanding loh sebetulnya pertanian ini. Hitungannya, ya kan? Gak ada. Orang jadi rate aja paling tinggi 20% kok. Iya kan? Nah, sekarang oke lah, jangan ngomong tinggi lagi. Antum misalkan dengan harga cabai misalkan 8.000, dengan antum panen misalkan dapat 30 ton aja sehektar, udah 240. Modal kan paling ini itu akan bisa di apa namanya? Akan berapa persen coba? Kalau ngerti ke keilmuannya, ya kan? Artinya ini sebetulnya enggak istilahnya apa ya? Bukan hal yang memang impian, bukan, memang ini real kok kenyataan. Siapa yang jadi petani di sini? Ini asli petani tuh? Apa jadi-jadian? Sedang mencoba nih. Ya. Serius itu, ya serius. Apapun di pertanian kalau benar, itu enggak ada loh bisnis yang sehebat pertanian. Modal 70, kita ngambil yang paling kecil aja lah ya. Dengan harga 8.000 perak aja, itu masih dapat 240 juta gitu. 170 dari 70, Masya Allah. Berapa ratus per coba. Dan ini hanya bisa dilakukan cuma di pertanian. Aku punya pabrik rokok, ya. Modal satu bungkusnya anggaplah 10.000, untungnya cuma 1.000 perak, 10% loh. Pajak. Nah, itu belum dihitung gitu. Ya, itu satu. Kita juga punya kecil semuanya tuh, nilainya tuh kecil. Jadi secara bisnis mau besar sama kalau dibandingkan dengan pertanian, luar biasa, bisa sampai 400% pertaniannya. Bebas pajak. Tapi permasalahannya satu, bisa nggak kita budidaya yang benar ya? Anggaplah budidaya udah bisa benar, ada lagi masalah yang kedua, bahkan masalah pokok, bisa nggak kita manfaatkan? Okay. Nah ini yang ingin kita bangun dengan komunitas ya, KB2M. Kita ingin bermain dari hulu ke hilir. Contohnya simpel. Ini kalau mau, tapi ya harusnya mau lagi. Sampai sini mau. Ini kan kayak konsepnya, ini rencananya kita bikin rumah makan ya di sini. Ya. Di rumah makan. Aku sebetulnya ngapain juga sih aku bikin sebetulnya. Tapi hanya ingin ngasih contoh tok sebetulnya ini. Konsepnya begini Pak. Ini bagi yang pernah bermain, pasti permasalahan sama. Saat kita panen apapun, ketika kita harus menjual ke pasar bebas, siapa yang terima harga? Pasar. Pasar lain, ke pasar, ya kan? Dan kita nggak bisa nyalain mereka, salah sendiri. Nah, ini konsepnya sederhana nih. Aku mau ngasih konsep sederhana sebetulnya, makanya sengaja aku di sini kumpulinnya. Gini, saat misalkan nih ayah bikin rumah makan di sini, ini nanti konsepnya untuk khusus bebek sama ayam. Ya. Target kita nggak muluk-muluk. Sehari aku harus ngejual 100 ekor titik, nggak boleh nawar kata gitu. Sama yang ngurus nanti.
Pokoknya harus bisa mengeluarkan 100 ekor bebek sehari. Terserah mau jadi bebek geprek kayak bebek apa kayak gitu, bodo amat. Yang penting harus keluar 100 ekor. Sekarang pertanyaannya, anggaplah di sini, anggap nanti ini brandnya nanti di sini ada opor bebek ya, nih, yang gitu kan. Aku pengen nanya, hari ini, besok, lusa, seminggu yang akan datang, ketika sudah menjadi satu porsi opor bebek, harganya berubah nggak? Berubah. Enggak, sepiring segitu aja. Oh iya. Porsi. Satu porsi makanan, misalkan nasi sama opor bebeknya. Kan masa hari ini jual 15.000, besok 20, besok 25, karena murah turun lagi 12.000. Enggak toh. Orang kita jualan di pecel lele aja tetap aja 22.000 seporsi. Ngerti nggak maksudnya? Bisa dipakai nggak maksudnya? Ketika sudah jadi barang jadi di ending, insya Allah stabil. Bahkan cenderung tambah mahal nanti ke depannya, bukan tambah murah. Ada fluktuatif. Sekarang contoh, kalau seandainya ini anggaplah udah jadi rumah makan opor bebek bisa mengeluarkan 100 ekor sehari, bisa nggak kita mempetkan harga ke pembudidayanya, ke peternaknya? Bisa orang ngerti kok harganya segitu-gitunya. Bisa melihat bukan nggak itu kan? Ini konsepnya sederhana kok sebetulnya. Ya, yang mau tak kasih contoh sekarang ini. Contoh misalkan gini, anggaplah misalkan bebeknya potong 8 nanti untuk 1 ekor. Misalkan yang pokok 1,2 atau 1,5, kita potong 8. Seandainya satunya 15.000 satu porsi, nasi segede-gedenya 2.000 perak. Nah, iuran tetepnya paling cuma 2.000 perak. Ya. Kalau kita jual 15.000, anggaplah bungkus 1.000 perak, jadi 4.000. Masih ada selang besar 11.000 kan? Oke, 11.000. Potong 8, kehitungnya berapa harga bebeknya? 88.000 toh. Bisa nggak kita beli dari flatkan ke petani harga 60? Sangat bisa. Iya kan? Paham? Satu. Yang kedua, saat kita sudah budidaya bebeknya, kan butuh pakan toh. Kan nggak mungkin pelihara bebek tanpa pakan. Oke. Butuh pakan otomatis. Tadi berapa? 100 ekor kan? 100 ekor berarti sebulan kebutuhan 3.000 ton. Kalau seandainya bebek FCR-nya anggaplah standar umum 1,5, berarti harus bikin berapa? 4,5 ton. Hanya untuk bebek pasokan buat warung di Gunung Repong. 4,5 ton kebutuhan pakan itu kan mengambil 50% kan jagung. 2 ton seperempat. Pipil kering kadar air sekitar 14. Itu didapat jadi berapa? Dari 1 hektar gitu. Oke. Umur jagung 120 hari. Ya harus dikaliin, orang di sini juga peliharanya tiap hari perjualan. Pelihara bebeknya juga tiap hari. Gara-gara warung di sini harus nanam 120 hektar. Apa? Jagung. Ngeri kan itu? Sederhana. Ini konsepnya sederhana. Oke. Bayangkan kalau tiap desa orangnya sakit, selesai nggak masalah pasar? Satu. Yang kedua, bisa nggak kita flatkan harga ke peternak? Bisa nggak kita flatkan harga petani? Bisa. Kita yang nentuin harga. Kenapa? Pakan kan kita yang bikin. Kita kan nggak ngejual keluar. Kita hanya menjual kemana? Ke peternak binaan kita sendiri. Ya, biar tertarik lebih murah 1.000 dari harga pasar. Insya Allah selesai. Ya kan? Pertanyaannya sekarang gini, ketika kita bikin pakan sendiri, ya kan, dengan harga bebek juga yang sudah pasti, kita bisa nggak nge-flatkan harga apanya, pakannya? Bisa. Saat harga pakannya kita flatkan, bisa nggak kita flatkan harga jagungnya? Bisa. Paham? Inilah konsep pakai jualannya seperti itu. Aku ingin membuat seperti itu. Ya. Coba kalau seandainya satu desa, satu rumah makan. Selesai Indonesia. Oke, nggak perlu pusing kita nyari pasar. Nggak perlu bikin pabrik ya. Nggak usah bikin pabrik, dan semuanya pasar aja. Ya. Artinya kalau satu gini, kebutuhan yang dibikin di ini desa Remang Jaya namanya ya,
Misalkan yang dibudidaya tadi berapa? 100 kan? Bikin 30 kandang dong. Ya kan? 30 kakak bisa nggak kita hidupin di situ usaha? Bisa. Satu rumah 100 kandang, 100 ekor, 100 ekor. Berapa banyak orang yang bisa hidup dari satu warung ini? Petaninya 120 hektar untuk 1 tahun itu loh ya. Oke? Kan nggak mungkin juga orang Indonesia punya masing-masing 1 hektar, jarang lah. Ya. Anggaplah 4 orang aja lah 1 hektar itu. 480 kakak bisa kita hidupin dengan harga yang jelas. 30 peternaknya bisa kita hidupin. Itu baru jagung loh. Harus ada padi. Belum tepung ikan. Bisa kerjasama dengan nelayan. Ini ngeri loh ini. Tapi kan ini nggak bisa dijalankan sendiri. Harus apa? Harus ada sebuah wadah yang atur memanage ini semua. Ya. Nah, insya Allah ini sampai 2M harus bisa. Jadi bermain dari hulu ke hilir. Teknologinya kita sudah ada. Ya. Dan insya Allah bisa artinya bisa bersaing lah dengan teknologi yang lain. Kesimpulannya apa? Di sini sebenarnya aku cuma mancing aja untuk masalah gini. Sebenarnya ini loh intinya yang aku ingin ngomong. Oke? Karena kalau di medsos susah aku ngomongnya. Pulang dari sini, yuk kita bikin konsep. Mau apa sih? Ya. Insya Allah kita bisa jadi raja loh besok. Kenapa? Tapi kita jangan pikir skala raksasa, nggak boleh klaster aja. Tapi dalam wadah kita sendiri, nggak bisa ditebang orang. Siapa yang mau tebang? Mau mohon maaf ya, kita agak sedikit kasar mungkin bahasanya. Mau ditutup kerangnya tehnya, jagungnya, bodoh amat orang kita nanam sendiri kok. Mau ditutup pabrik pupuknya, bodoh amat kita bikin sendiri kok. Gitu. Nggak ada yang bisa nebang kita lagi. Integrated. Gitu. Kenapa? Karena kita punya teknologinya semua, tidak tergantung teknologi punya orang. Sudah mulai kebayang nggak? Jangan sedikit, banyak. Oke, itu konsep teknologi sebetulnya. Tapi ketika satu desa jalan, ya kan? Kalau semua desa ngikut, selesai satu kabupaten. Semua kabupaten ngikut, selesai satu provinsi. Semua provinsi kayak gini, selesai Indonesia. Baru kita bisa berdaulat, bangsa. Ya, bisa dipahami kan? Kalau perlu pasar kita door to door kalau perlu. Apalagi dengan zaman sekarang kan, dengan GoFood-nya lah dengan anunya. Kenapa? Karena satu potensi yang nggak akan pernah hilang, bahkan sama banyak apa? Pangan. Semakin banyak orang lahir, semakin banyak kebutuhan. Ya. Saat kita bisa ngasih pangan, insya Allah kita jadi raja loh besok. Mungkin 5 tahun yang akan datang. Amin. Kita jadi raja. Kenapa? Musuh hebat apapun soal teknologinya, orang nggak makan ya nggak bisa. Ya. Tapi jangan berwacana apa? Gue jadi petani, nggak bakal maju. Kita harus jadi pengusaha pertanian dalam sebuah wadah yang jelas. Insya Allah. Dan nanti masing-masing spesialisasi aja. Dan antum mau apa? Bagian di jagungnya, udah. Sumur-sumur kan dalam jagung aja. Siapa yang mau bikin pakannya? Siapa yang bikin? Kita bagi-bagi. Profesional aja. Selesai Indonesia insya Allah. Gak butuh waktu lama itu. Nah sekarang pertanyaannya, jenengan mau apa enggak mulai kayak begini? Gitu. Kalau mau, ayo. Mumpung ilmunya ada. Gimana? Mumpung ayah masih baik orangnya gitu. Lo besok-besok kalau udah klik gimana? Ayo. Ya, artinya apa? Nggak ada kata terlambat lah ya. Kita bisa melalui dari sekarang. Tapi ya tentunya apa? Ini harus betul-betul profesional. Ketika kita mau melangkah seperti ini, mau nggak mau keilmuannya harus punya dulu. Karena nanti jadi pincang. Awas lo hati-hati. Saat kita di sini udah jalan rumah makannya butuh 100 ekor bebek sehari, yang budidayanya nggak bener, wah salah, mumet nanti. Begitu pun sebaliknya.
Saat yang nanam jagungnya belum bisa, belum benar, wassalam, makan nggak normal nanti pasokan. Artinya apa? Ini semua stakeholder harus siap. Di bagian budidayanya siap, di bagian pakannya siap, di bagian peternaknya siap, termasuk di endingnya bagian pemasaran juga harus siap. Konsepnya sederhana, prakteknya nggak sederhana. Kenapa? Kita harus membentuk SDM-nya dulu. Ya. Nanam jagung aja kemarin belum pada bener kan? Artinya apa? Tetap kita harus belajar dulu di konsep budidaya di bawah. Ya. Kalau menjadi lain salah, nggak begitu rumit-rumit amat. Cuma gini, sebuah buah keilmuan itu kan nggak bisa cuma sekedar dibaca, harus dipraktekkan. Walaupun yang ditanamnya sama, yang dibudidayakannya sama, ketika lain daerah, Indonesia kan ini kan masalahnya kan beda alatnya kan. Ya. Belum tentu SOP-nya bisa disamakan, walaupun yang ditanaminya sama. Ya. Kayak Bang Eka di Karangan nyaris belum gitu lah. Gak bisa 100% SOP yang ditasik makin begitu aja di sana. Karena ada faktor alam. Oke. Dari sinilah yang agak sedikit harus ekstra kerja keras bagi kita, ya. Makanya kenapa aku kumpulin dari semua. Sebetulnya yang belajar itu hanya dulu, bukan jenengan. Kenapa? Ketika yang datang kultural dari berbagai daerah, aku jadi punya masukan. Oh di sini gini. Nanti kita ada sisi tanya jawab loh kan. Aku jadi ngerti. Oh nanti kalau di Gunung Kidul harus begini, nanti di Jogja harus begini, di Wonosobo begini, di Bondowoso harus begini. Ya. Karena SOP yang selama ini aku umbar di mana di medsos itu kan hanya standar umum aja sebetulnya. Gak jadi baku. Hanya acuan aja. Jadi paham ya? Contoh kayak gini aja lah. Yang sudah lumayan cukup berhasil kayak teman-teman kita. Salah satunya kayak Kang Keto, kita Didi, terus si Ridel. Itu jungkir baliknya tuh 3 musim loh. Sampai kita paham maunya apa sih di Trenggalek Melon itu. Oh ternyata harus begini. Gak bisa ditelan bulat-bulat mentah-mentah begitu aja, gak bisa. Nah ini pun sama, makanya nanti pulang dari sini ya. Dengan konsepan sendiri, monggo mau apa, fokusnya di mana, oke. Tapi satu hal, jangan putus komunikasi, percuma nantinya mayanya. Kenapa? Aku kan nggak tahu perkembangannya kayak apa. Coba gini, ini saran saya, jangan bikin grup WA. Aku nggak males aku main medsos ya, karena belum aku bawa. Suka sapu campur aduk nggak jelas gitu. Bikin grup di WA masing-masing daerah sendiri. Yang dari Gunung Kidul bikinlah WA Gunung Kidul ya. KP2M Gunung Kidul, walaupun belum ada pengurus nggak apa-apa. Bikin grup tapi grup WA ya. Nanti semua kegiatan Bang Eka di situ. Tiap hari laporan, aku ngerti. Sama, yang lain pun sama. Yang Bondowoso, yang Brebes, yang Cilacap. Bodo amat. Yang jelas, yang jadi jangan sepotong pun ya. Kenapa? Biar ayah ngerti nanti yang cocok di situ apa untuk standar SOP-nya. Sekarang kita gini aja, kalau perhatiin yang ada di infotani.net, yang ada di manjil.id, ada yang ada di Google, yang ada di YouTube. Kalau jangan perhatiin, semuanya sering berbeda loh. Ya, betul. Ujung-ujungnya kan mumet sendiri. Ya yang bener yang mana? Setuju. Itu bener kabeh. Yang jadi masalah waktu itu apa teranginnya di mana kan gitu loh. Saat aku nerangin di Balikpapan nggak bisa dijadiin patokan buat di mana, buat di Gunung Kidul nggak bisa, di sana lahannya gambut kok. Hanya keluarlah sebuah SOP untuk lahan gambut kan gitu. Paham ya? Jadi kalau jangan belajar di medsos mana yang benar KB. Ya. Tapi kalau misalkan kita tertata rapi manajernya termasuk di sesi komunikasi, aku kan bisa fokus, ya. Saat jangan ngeluh, ya langsung kebayang, oh coba. Tapi ketika ayah nerangin begitu, orang Bali ikut juga dengar, pening. Orang Bali ngikutin belum tentu loh. Efeknya jadi apa? Jadi bumerang nanti. Ya lah ternyata polanya nggak benar. Padahal aku lagi nerangin untuk Gunung Kidul loh ini. Paham ya?
Makanya jangan nanti bikin aja grup WA masing-masing ya, masing-masing wilayah, jangan sendiri-sendiri ya. Wonosobo semua masukin aja di situ ya. Terus apa yang dibudidayakan nanti laporan tiap hari, mau semenit mau 2 menit terserah ya. Yang paling baik dalam bentuk video nanti ya, video langsung. Cuma waktu laporan usahakan kameranya yang paling bagus. Sering kejedot aku. Ih serius loh. Contoh kemarin yang kita di Ungaran ya, yang di Semarang. Ya, ini kasusnya kenapa? Divideoin. Atau aku bilang gini, karena kan di situ kelihatannya tuh kuning-kuning kan. Oke, wes kejot sama Amel sama RP, dosisnya tambah 1,5 kali lipat. Begitu besoknya laporan, ya kok kosong. Ternyata apa? HP-nya jelek, padahal hijau. Nah, ini kadang-kadang yang bikin bingung juga tuh. Akhirnya ujungnya berdosis. Gara-gara apa? HP-nya jadul. Jadi yang di videoin sama dia kelihatannya kuning di HP ku gitu loh. Kamera jahat. Akhirnya aku salah ngasih solusi kan. Para Golkar itu. Gak artinya, tapi itu kan nilainya kecil lah ya. Nilainya kecil. Yang penting komunikasinya ya. Biar nanti akhirnya setelah minimal 1 musim ada 1 standar SOP baku untuk daerah Cidengan sendiri. Jadi yang belajar kita udah punya 3 engine tadi bohongannya ya. Kalau mau aku punya 1 drum Wanpiro ujungnya namanya biro aku ajarin bikin lah, namanya juga KP2 yang mandi gitu. Jangan beli, minta aja lah. Kok tahu yang nggak mati ya? Itu anak nggak mandiri. Anak manja itu. Udah lanjut. Nah gini caranya gini. Yang wajib cadangan punya itu cuma 2. 1 GRR, yang kedua 3 engine yang tadi ya. Oke. Caranya gini. Anggap kita mau bikin bedengan aja lah ya. Bedengan misalkan panjangnya 10 meter. Oke, lebar 1 meter misalnya aja. Caranya gini. Per 10 meter harus masuk, dan ini nggak boleh nawar ya. Harus masuk, mau pupuk kandang silakan, mau kompos silakan, mau rumput-rumputan silakan, apa aja yang ada di sekitar cadangan ya. Yang paling murah itu kan rumput ya, rumput yang ada di kebun aja. Cuma awas, hati-hati saat kita ngambil dari rumput-rumputan atau gulma, lihat rumputnya sehat apa enggak. Karena ketika misalkan ini, awas loh, salah satu ciri ketika di semak belukar kita ada putri malu itu apa? Tahu putri malu? Nah, kalau di gitu dia mengkurutkan ya. Kalau ada putri malu berarti di wilayah jenengan itu gulmanya nggak bagus, jangan dipakai. 1. Yang kedua, kalau ada wedusan warnanya kuning daunnya, bubar jalan, nggak boleh dipakai. Kalau kita ambil kita masukin sama aja kita pelihara penyakit. Oke, paham? Jadi untuk pakai rumput lihat kondisi ya. Kalau normal nggak ada masalah silakan masuk, malah lebih bagus pakai rumput sebetulnya. Ya ada kita misalkan apa limbah-limbah, entah limbah apapun lah ya, entah limbah misalkan ada debu pisang lah, entah apapun, entah limbah pabrik, silakan aja. Malah itu yang paling bagus. Cuma aku nyuruh kan pusing juga bagi daerah yang darah tinggi. Eceng gondok jenis ajola itu penghasil asam kumat, humid acid, itu nomor 1 ya. Kalau ada Banyak. Tapi kalau nggak ada jangan maksain, apa aja yang ada. Tapi awas, kalau pakai gulma-gulmaan yakinkan gulmanya sehat ya. Paham? Oke, gini caranya. Anggap bohongannya kita udah pakai kompos jenis ya, biar sederhana aja lah ya. Jadi untuk per 10 meter kalau pakai pupuk kandang itu 1 karung 50 kilo. Mau sapi kek, mau ayam kek, mau pitik, mau bebek, bodo amat. Yang penting pupuk kandang dari kotoran hewan maksudnya ya. Itu untuk per 10 meter
satu karung yang karung 50 kilo yang bekas pakan itu ya. Terserah bebas mau yang mana aja. Kalau pakai rumput-rumputan ya, itu kira-kira kalau ditebarkan tingginya 5 cm. Rumputnya rata. Paham? Jadi nggak pakai kilo-kiloan, enggak ya. Yang kira-kira tebalnya minimalnya itu 5 cm. Lebih banyak lebih bagus. Oke. Termasuk eceng gondok pun sama. Oke. Terus kalau pakai kompos itu cukup setengah karung. Artinya kalau kompos kan yang sudah diproses di luar kan ya, itu cukup setengahnya aja minimal. Mau lebih banyak ya lebih bagus lah. Oke. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, wajib masuk arang sekam setengah karung per 10 meter. Tahu arang sekam? Itu wajib. Kalau arang batok boleh kak? Arang batok. Terserah, yang penting arang. Cuma gini, ayah anjurkan arang sekam kan gampang bikinnya, terus bisa skala banyak ya. Kalau arang-arang dari kayu itu kapan ngumpulinnya? Arang sekam aja yang gampang. Kebetulan ada pabriknya. Setengah karung. Berarti kurang lebih sekitar, ya bisa setengah karung yang karung 50 kilo ya. Karena kan yang sejengkal juga karung ada. Kalau pakai kedokok pisang ya. Kataku juga tadi dibilangin kalau dari bahannya bahan dari bekas tanaman apapun ya, tingginya minimal kalau dihamparin 5 cm minimal. Wis itu aja. Ya. Apapun, mau daun-daunan silakan. Mau ki pahit, mau ki manis, kayak mau ki asem. Ya. Apa aja. Pokoknya daun-daunan hijau-hijauan silakan. Ya. Tapi yang paling bagus dari semua itu eceng gondok sebetulnya. Dan ajola, tahu ajola? Yang suka ngambang-ngambang di kolam-kolam atau di sawah. Itu yang paling bagus sebetulnya. Dua macam itu paling bagus. Oke, lanjutin. Anggap sudah kita hamparin, ya. Anggap sudah kita hamparin. Nah, terus jenengan tabur dedak 1 kilo. Tahu dedak? Fuut. Per 10 meter tadi itu 1 kilo. Jadi tabur tipis saja di atasnya. Oke. Maksudnya buat apa? Itu calon makanan enzimnya nanti. Biar hidup enzimnya, biar kembang banyak. 1 kilo aja cukup. Sudah? Oke. Ya, misalkan rumput nggak ada, misalnya. Guma nggak ada, semisal ini. Siapa tuh memang benar. Terakhir sawahnya nggak ada. Lucu. Pupuk kandang juga susah. Ada yang paling simpel, ganti dengan terasi mentah. Per 10 meter 1 kilo terasi mentah. Monggo pilih salah satu. Oke. Ya, monggo pilih terserah jenengan. Pakai yang mana aja. Masalahnya kalau misalkan di lahan gak ada apa-apa, terasi tinggal ke warung tuh. Jadi terserah jenengan, pilih aja salah satu yang mana. Pokoknya yang mudah itu aja yang dipakai. Hidup jangan dibikin susah lah. Sudah? Kita berbicara per 10 meter. Apa? Iya. Kalau bedengan kan 1 meter persegi 10. Mau 10 meter persegi juga silakan. Foto tuh. Mau bujur sangkar kayak mau segitiga kayak mau trapesium kayak yang penting 10 meter persegi wis. 1 hektar terasi 1 ton ya. Hah? Buat nyambut. Yang murah apa? Ya rumput lah. Nggak beli, ya kan? Dan lanjutin. Nggak maksudnya kalau kepepet, itu kan mau gue pakai silakan. Kali juragan terasi ya. Aduh, udah lanjutin. Hamparin,
merata. Oke. Habis itu kocor sebasah-basahnya dengan enzim yang tadi kita sudah bikin. Oke. Setelah itu aduk dulu. Diaduk, dibacak maksudnya ya. Diaduk sampai rata. Baru terakhir kocor sebanyak-banyaknya dengan KRR. Oke. Paham? Perlu nggak dolomit? Enggak. Cacing. Enggak. Ya pH-nya dulu. Dengerin dulu. 3 enzim tadi jika benar bikinnya pH berapapun akan naik otomatis saat itu juga. Setuju? Itu gilanya di situ. Paham ya? Tapi harus bisa bikin yang 3 bulan nanti. Biasanya nggak sampai 5 menit itu. Kocor, cek, langsung 7. Dan itu bertahan selama enzimnya hidup. Logikanya perlu nggak diolah lahan? Ngerti? Ya. Ini anak mahasiswa ini coba praktekin, ini dosen ini geleng-geleng kepala nanti. Ini udah S12. S3. ST. ST12 maksudnya ya. Jadi kuncinya di mana? Di jenengan harus betul-betul berhasil bikin ramuannya tadi. Oke? Ya, makanya jangan pelit-pelit orang untuk setahun sekali kok. Jangan usah 20 liter. Kalau perlu 200 liter. Semakin banyak, semakin bagus. Jadi prosesnya semakin sempurna. Ya. Pengalaman ayah. Sekarang yang dituntang. Itu aplikasi sekali saat olah lahan. Sekarang tinggal mungkin insya Allah sekitar 20 hari lagi aku panen. Aku cek pH-nya, nggak pernah kurang dari 6,8. Padahal nggak pernah diasih apa-apa. Ya, lahan yang lempung. Ya, keren kan? Keren banget. Hujan nggak ngaruh ya? Basah kalau hujan pasti. Paham? Gue suka. Serius banget. Dengerin. Enzim itu sebetulnya makhluk hidup. Saat dia sudah beradaptasi di lahan, dia tinggal di situ, dia nggak akan terlarut. Ya. Oke. Ciri jadi nggak jadinya jenengan tutup mulsa, oke? Suming, sebulan kemudian coba dibuka, dibolongin. Kalau tanahnya berubah jadi hitam, antum berhasil bikin. Apapun tadi awalnya. Aku ngetes ke lahan yang lempung merah aja, itu berubah jadi hitam. Sadis loh ini ilmunya, sederhana, tapi ini fantastis. Ayah, izin aplikasinya setelah kocor enzim tadi, terus kan PRR, itu ada jeda waktu nih. Terserah. Mau di hari yang sama silakan, yang penting tidak dibarengin. Ya, mau besok lusanya silakan, mau jeda 2 hari silakan. Oke. Minimal penggunaan IRR-nya itu sama untuk yang lahan bedengan tadi itu minimalnya antum 1 liter. 1 liter. Ya. Terus untuk Dari yang sudah dikembangkan. untuk yang ngasih makan mikrobanya itu Apa? mikrobanya Makanya kenapa tadi wajib masuk pupuk kandang, wajib masuk bla 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 dedak itu untuk makanan itu. Sebanyak itu cukup untuk kasih makan setahun enzimnya. Paham? Ya. Setelah 1 tahun, nanti kan pasti kan kita tanamin biasanya kan kalau pakai mulsa kan dibolong-bolongin. Ya. 1 tahun kemudian kocorin aja di lubangnya. Nggak usah dibongkar mulsanya. Kalau mulsanya masih bagus. Oke. Tapi ngaduknya sama tanah-tanahnya ya? Iyalah. Biasa, normal aja lah. Di rotari biasa. Iya. Untuk itu tadi perut buncit berapa minggu? Perasa ya? Tergantung tiap orang metabolismenya nggak sama. Ada yang sebulan normal, ada yang butuh waktu 1,5 bulan. Ada yang selamanya. 1 hari 2 kali setiap hari. Kalau rumput tadi buat bahan makanan mikroba itu rumputnya seger apa malah kering? Nanti juga setelah 2 minggu dia akan berubah semuanya.
Mau kering silakan, mau basah silakan, bebas. Yang penting sehat. Pastikan kalau pakai gulmanya benar-benar yang sehat, jangan ada yang kelihatan tanda-tanda sakit ya. Kelihatan kok kalau yang sakit. Paham ya? Alhamdulillah hari ini baru denger mama. Dari tadi tak kira hilang. Gimana? Dengan aplikasi Enzim ini pembelian AJR dan Romannya kapan? Apanya? ACR sama Roman. Dengerin dulu. Oke, aku belum selesai sebetulnya nerangin ya. Belum selesai. Apa? Tadi kan kita sudah masukin QRR sebanyak-banyaknya. Ya. Oke. Kesananya standar aplikasi aja. Ya. AJR masuk, Niko masuk, standar. Setelah selesai baru ditutup musanya. Ngerti? Paham ya? Lihat cara olah lahan di air kan ada. Ya. Ini awal sekali sebelum mengasuh apa-apa. Ngerti? Ada lagi yang mau ditanyain? Ya. Saya pernah lihat itu kan aplikasi QRR itu setelah semua Triko Miko itu baru nanti diakhiri QRR. Katanya Ya. kalau nggak QRR yang duluan nanti yang semua jadi nggak itu apa ini nggak. Gini. Kalau QRR duluan, bener gak ya? Nanti yang lain terkalahkan. Bener, kalau yang masuknya bukan dari yang golongan kuatnya sama. Berarti aman ya. Tapi kalau ada yang dari sudah kita kembangkan, ini sudah berteman kabeh kok. Sahabat. Kalau yang dikeluarkan dari komunitas, nah itu udah temenan, ada aman-aman aja. Mau apa duluan aman. Terserah, bebas. Tapi kalau dari yang lain, jujur gak ngepek, karena pasti terkalahkan. Contoh, di QRR itu ada aspergillus, dia juga anti pungi juga. Saat masukin triko yang lemah, pasti trikonya hancur. Ya. Ini salah satu contoh aja lah ya. Jadi di QRR ada aspergillusnya, ya, aspergillus, dan itu anti pungi juga, sama. Kelasnya udah jenderal, dengan masukin triko yang kelasnya bukan jenderal, pasti kalah. Dan kebetulan yang sudah kita kembangkan itu sudah kita rekayasa, ini bisa hidup berdampingan semua. Paham ya? Ini bagus pertanyaannya. Kalau dari yang luar aku nggak tanggung jawab. Bisa dipahami? Ada lagi nggak? Itu kan kalau lahan masih baru mau kita olah kan, kalau proses yang ayah tadi ceritakan. Yang sudah diolah, yang sudah ada tanaman pun silakan aja. Oke. Caranya piye? Bodoh. Sebutin dulu. Kami mau. Baca pertanyaannya. Tanamannya dibajak. Ya. Tadi kan kalau masuk dari rumput-rumputan kan harus yang sehat. Oke. Berarti kalau misalnya saya lebih baik fermentasi kompos yang sudah disterilkan, berarti lebih bagus gitu. Iya. Dengan sendiri. Kompos cuma separuh jatah. Terserah, pilih aja salah satu yang mana. Aplikasi ini dibanding dengan pupuk kimia atau yang kita bikin tadi, sinergi apa enggak? Ya nggak masalah, no problem. Orang ini kan bukan kimia kok besok. Nggak boleh jadi ion kok. Udah ion. Berapa hari setelah aplikasi bisa siap tanam? Apa? Berapa hari setelah Jelek-jeleknya 2 minggu. Paling cepat 2 minggu. Kita kasih kesempatan perombakan dulu. Ya. Kalau biasanya sampai 2 bulan aku biarin aja. Kadang kan kalau misalnya Ya, aku kasih makanya ya olah lahan dulu, semai nanti setelah selesai. Tutup musa baru semai. Kalau kita nunggu musa pegel, tapi kalau nunggu semaian kan nggak pegel. Kalau nggak pakai mulsa, ada pengaruh negatifnya nggak ya? Apa tuh? Kalau tidak ditutup pakai mulsa. Kalau nggak pakai tutup pakai musa, satu prosesnya lebih lama, butuh waktu 3 bulan sampai dia terurai sempurna. Ya, satu. Yang kedua, jangan tanya rumputnya bisa 3 kali lebih cepat tumbuhnya daripada rumput yang biasa. Serius loh ini. Ya. Pakai musa. Ya, musa nggak ada, bisa nggak pakai yang lain?
Bisa. Jerami. Mau pakai jerami silakan. Kalau ayah biasa pakai sekam mentah. Oh, suka mentah. Ya, taburkan minimalnya 2 cm tebalnya. Tabur di atasnya. Selesai. Sama itu. Ya. Kalau misalkan cepet modalnya, ya. Kalau pakai gergajian kayu, Ayah nggak menyarankan karena mengundang rayap nanti. Kohe ayam berarti bisa ya? Malah paling bagus dari kotonya. Yang paling bagus malah kohe ayam boiler yang ada sekamnya. Itu malah lebih bagus. Kenapa? Proses ketika masuk bahan yang bisa memporoskan seperti sekam tadi, itu kan respirasi udara, pertukaran oksigennya lebih sempurna. Jadi prosesnya jadi lebih cepat. Ya. Kalau aplikasinya ke lahan padi bisa sawah. Ke lahan apa? Yang nggak bisa tuh ke sawah, sekewok itu nggak bisa. Kalau orang sudah ngerti maksud aku. Ya, aku tahu lah. Apa? Gimana? Misalkan pakai apa tadi rumput sama serasa daun. Iya. Itu kan masih kasar. Itu Iya. dihancurinnya tadi di kultivator. Diaduk aja, kultivator. Ya. Ya, kalau untuk lahan terbuka bukan di mulsa seperti untuk padi, itu kan berarti dia harus lebih lama. Yang jelas mulsa itu banyak jenisnya, jangan dikira cuma plastik. Kalau di lahan sawah nggak mungkin ditutup plastik, kasihlah mulsa. Dari mana? Dari air. Makanya orang tua kita dulu sebetulnya wis pintar. Sebelum dia apa-apain rendam 2 minggu, padahal sebetulnya apa? Biar proses fermentasinya terjadi. Musanya pakai air. Pinter loh orang tua kita dulu. Cuma mereka nggak ngerti maksudnya apa. Gitu ya. Paham? Oke, ada lagi nggak? Ayo, masih ada waktu 10 menit. Kerjaan pasti nambah lagi banyak. Ngelototin HP terus. Jadi jangan dulu keburu-buru pengen bikin kepengurusan, nggak usah. Ya. Yang penting buktikan dulu dasar keilmuannya sudah memungkinkan. Kenapa? Jujur Pak, ngajak orang ketika belum ada bukti, sampai berbuih mulut itu susah yang minta ampun. Iya itu. Jadi apa? Bikin dulu, habis itu banyak tertarik, udah kelihatan ada hasilnya, orang-orang udah mau gabung kita, saat dipandang perlu bangun kepengurusan, silakan. Iya. Terenggalek sih toto aja, itu 7 tahun, baru tahun kemarin aku kasih izin. Jadi apa? Jadi kepengurusan resmi. Daripada bangun, gak ada nama apa-apanya, kalau sendiri cuma nama doang kan gitu. Amin. Oke deh, itu pembukaan dari Ayah. Sekarang kita pembukaan dari Pak Haji Cedi. Beliau punya konsep-konsep insya Allah ya. Dia bukan negarawan, bukan anggota dewan juga bukan. Di sini petani semua. Nah, itu kan negarawan tuh kan kalau dia lagi duduk di mejanya dia kan. Kalau di sini mohon maaf, semua petani ya. Oke, setuju kan? Setuju. Nah, iya. Ya, Bang Haji.